Shalom semuanya. Mari siang hari ini kesempatan yang Tuhan berikan, kita semua memiliki tujuan yang sama, datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu dalam hidup kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang kami tahu Engkau senantiasa hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami. Melalui kesempatan siang hari ini, kami semua yang ada di tempat ini, kami rindu bersama-sama menaikkan pujian kami, sembah kami, hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami tahu saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, ada damai sejahtera yang baru, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru yang Tuhan berikan di dalam setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Hanya Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu.
tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau Tuhan. Oh, tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, oh hanya Kau Tuhan. Engkau yang menjadi tempat jawaban hidup kami, Engkau yang menjadi tempat sandaran kami ya Tuhan. Berjalan bersamamu, bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban kami, hanya Engkau yang menjadi tempat sandaran hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Engkau Bapa-Ku yang baik. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Jadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau ya Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku tersedia bagiku. Selamanya Kau. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Katakan hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kami percaya berjalan bersamamu, bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Oh, tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu
tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau, ya Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami rindu Tuhan, hanya Kau tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan, tempat kami berharap. Tidak ada pribadi yang lain yang selalu dapat kami andalkan kecuali Engkau ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Oh, Kau yang kami andalkan, Kau yang kami andalkan. Hanya pribadi-Mu ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau juru selamat kami yang hidup, Engkau penolong kami yang kami percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pengagungan, segala hormat, segala puji hanya bagi-Mu. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Segala puji hanya bagi-Mu. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami agungkan. Yesus Tuhan kami. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu. Engkau yang layak terima pujian kembali kami. Sembah kami hanya bagi-Mu Yesus. Oh, ada damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru saat kami datang di dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dekat Engkau saja kami tenang. Hanya dekat Engkau saja Tuhan, kami merasakan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, tersedia bagiku.
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang kami cinta, Engkau yang kami kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala pengagungan, sorak-sorai kami, sukacita kami tujukan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tos kanan kiri ke belakang, katakan Tuhan Yesus selalu mengasihi. Tuhan Yesus selalu mengasihi. Tuhan Yesus selalu mengasihi. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sumber kuat kita. Amin. Dia sumber damai sejahtera dan sukacita kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Mari sama-sama kembali menyanyikan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, amin, kuatku, Engkaulah sumber kuat kami Tuhan. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin. Dia sumber kekuatan kita. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Dia sumber kekuatan kita, amin. Saudara-saudara bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, Dia ajaib dan berkuasa. Amin, 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 amin. Tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oh, Engkau yang layak. Terima pujian kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Mari sama-sama dengan penuh sukacita nyanyikan pujian ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami ada karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Mari dengan penuh sukacita katakan sama-sama, tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Mari sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak amin, haleluya. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama saudara. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu
yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kita ada sampai hari ini karena Tuhan Yesus yang menopang kehidupan kita. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, jemaat nyanyikan pujian ini kembali. Tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku. Sekali lagi dengan penuh sukacita nyanyikan pujian ini. Tak berkesudahan, amin, kasih setiamu Tuhan Yesus, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tos kanan kiri Bapak, katakan Tuhan Yesus yang menopang hidupmu. Amin. Tuhan Yesus yang menopang hidupmu. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, oh. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Amin. Haleluya. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau sanggup menciptakan apapun Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is, datanglah dan bertata, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
puji nama Tuhan. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Kami rindu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan. Mari yang bersuka cita kembali nyanyikan pujian ini. Haleluya. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahan, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sekali lagi saudara, datanglah dan bertata, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tak terbatas kuasa-Mu. Kami percaya saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, tidak ada yang sanggup menghalangi kuasa-Mu menjamah, memulihkan keadaan kami. Dunia boleh berkata berbeda Tuhan, tetapi kami punya Tuhan yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan terbaik bagiku, dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih
dusta ku temui. Kami percaya kepadamu Tuhan, dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu Tuhan, tiada satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, oh, berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pelayan Tuhan nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Kan ku harus tetap hatiku padamu Tuhan, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan, segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Musik saja nyanyikan pujian ini.
Ada banyak hal yang dapat membuat fokus hidup kita berubah, saudara. Saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami pergumulan atau doa yang sudah lama sekali kita naikkan tapi belum terjawab sampai hari ini. Terkadang itu semua yang membuat saya dan saudara seakan-akan jauh daripada Tuhan. Saudara, melalui pujian yang sederhana yang kita nyanyikan ini, saya rindu mengajak kita semua, kejarlah pribadi Tuhan. Kejarlah pribadi Tuhan. Bukan jawaban doa, bukan hanya pertolongannya saja, saudara. Karena itu semua bisa membuat kita jauh. Kalau mungkin sampai hari ini Tuhan belum jawab, Tuhan lebih tahu waktu yang terbaik, waktu yang tepat bagi saya dan saudara. Karena Dia pencipta hidup kita. Kalau saudara mempercayai bahwa rancangan yang Dia rancangkan dalam hidup saya dan saudara adalah yang terbaik, adalah yang terbaik. Kita bisa sembah Tuhan saat kita mengalami banyak hal. Bahkan di dalam masa sulit pun kita bisa tetap sembah Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan masa sukar sekalipun, saya dan saudara tetap bisa memilih memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama percaya, saudara, ada kuasa dalam ucapan syukur. Terima kasih kita. Sebab Tuhan Yesus selalu baik. Dia selalu ada di setiap langkah hidup kita. Tidak pernah Dia tinggalkan saya dan saudara. Seberapapun kau sudah jauh, Dia selalu siap menanti saudara. Datanglah kembali. Hanya dekat pribadi Tuhan kita semua merasakan damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa digantikan oleh uang, oleh keberhasilanmu, oleh semua harta yang ada dalam dunia ini. Hanya pribadi-Mu Tuhan, hanya pribadi-Mu Tuhan yang memberikan kami rasa tenang, rasa damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari kami tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ada semata-mata hanya karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena Engkau yang terus menopang kehidupan kami. Engkau tidak pernah lelah, selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap puji dan sembah kami boleh menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami. Engkau yang terus memberikan damai-Mu, sukacita-Mu. Dimanapun kami melangkah, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Banyak orang dimenangkan, banyak orang percaya kepada nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapan-Mu mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menjadi penyampai benih kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Belum semuanya shalom. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Baik? Boleh kasih salam kanan kirinya. Katakan, ayo semangat ya, semangat. Gitu. Oke, haleluya. Ya, kita bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan masih kasih kita kesempatan sampai hari ini kita boleh dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Hari ini sama-sama teman-teman kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah badai yang mengubahkan. Badai yang mengubahkan. Sama-sama baca judulnya ya. 1, 2, 3. Badai yang mengubahkan. Tadi pujian terakhir, kalau teman-teman mungkin belum pernah dengar lagu itu, di refnya dikatakan bahwa terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, gitu ya. Seberapa banyak dari kita teman-teman yang menyadari bahwa ya yang kita bisa lakukan hari ini semuanya karena Tuhan ya. Oke. Jadi hal yang menolong kita bertahan kuat sampai hari ini adalah bagaimana Tuhan menyertai langkah hidup kita dari dulu banget ya. Kita ibaratnya kayak masih anak-anak ya, masih sekolah minggu ya, masih kayak hidup itu cuma buat main. Tapi sampai sekarang kalau saya percaya teman-teman semuanya mengalami proses yang luar biasa dalam hidup teman-teman gitu ya. Mungkin prosesnya beda-beda ya. Proses saya, proses yang teman-teman alami mungkin beda-beda. Tapi saya percaya bahwa kita punya satu Tuhan yang sama. Tuhan yang selalu menerima kita apapun keadaan kita. Jadi teman-teman gak perlu merasa sendiri, gak perlu merasa khawatir karena Dia itu tidak pernah meninggalkan saya dan teman-teman. Meskipun teman-teman melakukan kesalahan yang sangat fatal, sampai orang-orang lain di sekitarmu tidak pernah menerimamu, sampai orang-orang lain tidak lagi welcome sama kamu, tapi Tuhan tidak pernah seperti itu. Gitu. Jadi as long as kita punya Tuhan,
sebenarnya kita bisa bertahan di dunia ini. Amin. Oke. Sama-sama teman-teman kita belajar satu kebenaran firman Tuhan hari ini tentang badai yang mengubahkan. Jadi sebenarnya perikop ini tuh sudah sering banget kita baca, kita bahas dari zaman, mungkin teman-teman dengar dari zaman sekolah minggu sampai hari-hari ini pun kita sering baca. Tapi firman Tuhan memang setiap saat harus kita perbarui, saya bukan perbarui ya, maksudnya harus kita sama-sama terus ingatkan diri kita supaya kita nggak lupa. Sama-sama katakan selalu ingat. Sama-sama katakan selalu ingat. Selalu ingat teman-teman ya. Jadi satu hal yang baik, satu hal yang benar itu harus kita ingat-ingat, harus kita ulang-ulang dalam kehidupan kita. Supaya kita punya satu memori bahwa aku harus begini, harus begitu, dan itu harus berulang-ulang. Oke. Nah, badai teman-teman ya, badai berbicara tentang satu kejadian yang tidak enak. Ya, yang namanya badai itu diawali mendung, gerimis ya, gluduk gitu ya, gluduk ya, tahu gluduk ya teman-teman ya. Jadi badai itu berbicara tentang satu kondisi yang tidak nyaman, satu kondisi yang tidak pernah kita inginkan terjadi sebenarnya. Nah tapi dalam perjalanan kehidupan kita teman-teman, kita tidak pernah luput dari yang namanya badai, benar ya. Kita menjalani kehidupan hari demi hari, hari demi hari, tidak terlepas dari yang namanya masalah, ujian, pencobaan gitu. Itu selalu ada dan pasti ada dalam kehidupan kita. Kita semua istilahnya kalau kita lagi di danau atau di laut gitu ya, kita sedang naik perahu di sebuah perairan dan ada garis start dan ada garis finish. Ada awal kita mulai dan ada akhir Tuhan bilang selesai. Nah dalam perjalanan kita sampai kita finish, sampai kita di pelabuhan tujuan kita mengalami banyak sekali hal teman-teman. Sampai hari ini pun kita juga mengalami beberapa hal mungkin yang menurut kita luar biasa pokoknya ya. Porsi kita beda-beda, diingat-ingat teman-teman ya. Porsi saya dan teman-teman beda-beda. Itu setiap kita ada di satu kejadian dengan porsi yang benar. Gak pernah ketuker, gak pernah keliru gitu. Jadi saya berulang kali bilang stop comparing diri kita dengan banyak orang. Berhenti membandingkan diri kita dengan banyak orang, karena apa yang orang lain alami belum tentu kita bisa kuat mengalami, dan apa yang kita alami belum tentu orang bisa kuat mengalami seperti kita, gitu ya. Oke, hari ini sama-sama kita baca di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41, yang sudah ketemu katakan oke. Belum semua ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41, yang sudah ketemu katakan oke. Oke, thank you. Oke, kita baca teman-teman secara bergantian. Yang dua sebelah sini ayat ganjil, dua sebelah sini ayat genap ya. Ganjil, genap. Jadi yang sini dulu baru yang sini. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Oke.
Jadi kisah ini teman-teman, angin ribut diredakan, sudah pernah dengar semua ya? Yang sudah pernah dengar katakan. Sama-sama angkat tangannya. Oke, thank you. Oke, jadi kisah ini tuh ditulis di 3 kitab Injil ya. Kan kitab Injil ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, jadi satu kisah ini diceritakan di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Kalau teman-teman pakai Alkitab buku, di bawah perikopnya itu ada dalam kurung gitu ya, diceritakan di Matius berapa dan Lukas berapa. Nah, kalau teman-teman baca perbandingan antara tiga-tiganya itu sebenarnya nggak ada perbedaan sih. Jadi dari penulis yang satu sama penulis satu dan satunya itu saling melengkapi. Katakan saling melengkapi. Jadi kalau kitab Matius itu ditulis sama murid Yesus ya, si pemungut cukai yang ditunjuk Tuhan jadi murid Yesus. Terus Markus dan Lukas, Markus ditulis oleh salah satu pengikut Santo Petrus, dan Lukas ditulis oleh satu pribadi yang dia bantu Paulus kalau nggak salah ya. Itu teman-teman. Jadi, nah menariknya adalah satu kisah ini dilihat dari 3 sudut pandang penulis yang beda-beda. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gitu bisa baca per kitab itu gitu ya, yang menceritakan tentang angin ribut diredakan ini. Nah, jadi hari ini teman-teman saya mau sharingkan ke teman-teman semua tentang 2 hal gitu ya, 2 hal yang kita bisa sama-sama belajar dari ini. Dari dua pertanyaan ini kita bisa dapat apa aja sih dari perikop ini gitu ya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana respon para murid saat terjadi badai? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua adalah kenapa murid-murid harus mengalami badai sih? Oke, saya ulang ya. Jadi yang pertama, bagaimana responnya murid-murid saat dia mengalami badai? Dan yang kedua, kenapa harus terjadi badai? Gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman, jawaban dari bagaimana respon para murid saat terjadi badai adalah murid-murid ini bukan tidak cermat ya, kurang cermat memperhatikan perkataan Yesus gitu ya. Jadi seperti kita tahu ya, murid itu dia ikut terus sama Yesus di saat dia pelayanan ya. Di pasal-pasal sebelumnya dikatakan bahwa murid-murid ini sudah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya, mengajar dan lain sebagainya. Jadi murid-murid itu ikut sama Yesus ya. Suatu ketika dia sampai di Kapernaum, kemudian dia akan menyeberang Danau Galilea, teman-teman ya. Sama-sama katakan Danau Galilea. Danau Galilea. Nah, mereka itu ingin menyeberang ke ujung sebelah sana, ke daerah Gerasa kalau nggak salah ya. Ya betul, ke daerah Gerasa untuk juga melakukan pelayanan di sana. Jadi Yesus dari Kapernaum dia hendak bertolak ke seberang untuk melakukan pelayanan di sana. Nah, respon para murid gimana teman-teman? Yang pertama, kita belajar tentang bagaimana murid itu tidak cermat memperhatikan perkataan Yesus. Saya baca ayat 35 dan 36 gitu ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Gitu. Marilah kita bertolak ke seberang. Nah, marilah kita itu berarti Yesus berinisiatif. Sama-sama katakan berinisiatif. Yesus ngajak murid nih, ayo kita nyebrang ke seberang. Ada pelayanan yang harus kita lakukan di sana. Intinya seperti itu ya. Nah, hal ini istilahnya kayak gini. Kan kita sudah tahu ya ceritanya bahwa nanti di tengah-tengah mereka perjalanan itu mereka akan mengalami badai. Terus kalau kita berpikir, kita flashback, yang ngajak mereka nyebrang itu loh Tuhan Yesus. Benar gak? Yang ngajak mereka menyeberangi Danau Galilea yang Tuhan sudah tahu nih ada badai, itu Yesus. Gitu. Jadi bisa dibilang perjalanan mereka menyeberangi Danau Galilea itu juga rencana Tuhan, benar?
juga rencana Tuhan. Tapi teman-teman ternyata di sana juga terjadi badai. Di sana juga terjadi satu hal yang tidak enak. Nah, hal ini mengajarkan kepada saya secara pribadi bahwa dalam rencana Tuhan pun itu kita juga bisa melalui badai. Kita juga bisa kena badai. Istilahnya kayak gini, murid-murid itu kan dia oke Tuhan ayo kita nyebrang. Dia mau, dia mengikuti apa yang Tuhan suruh. Tapi ternyata tiba-tiba di tengah terjadi badai. Nah mungkin kita juga pernah mengalami hal yang demikian gitu ya. Kita mengiyakan apa yang Tuhan perintahkan. Kita menyetujui apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita berusaha menyelaraskan kemauan Tuhan gitu ya. Tapi ternyata di tengah-tengah itu tidak terjadi satu hal yang menurut kita, loh kan badai kan Tuhan, loh kan ada masalah lagi, ada cobaan lagi. Aku sudah mencoba Tuhan, aku sudah mencoba untuk menyelaraskan mauku sama Tuhan, tapi ternyata ada masalah juga kok. Gitu. Nah, kalau kita ingat teman-teman kisah yang lain di Perjanjian Lama, dikatakan juga Yunus, ingat Yunus ya, dia juga menyeberang di perairan, kemudian dia mengalami badai. Tapi bedanya adalah Yunus ini lari dari panggilan Tuhan ya. Dia disuruh ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita mikir ya wajar dong dia mengalami badai, wong dia loh jauh lari dari panggilan Tuhan. Dia disuruh ke sana, dia disuruh ke kanan, dia malah ke kiri. Wajar dia mengalami badai. Ya, kayak kita bilang, yo hukuman lah buat Yunus. Tapi murid-murid ini enggak, teman-teman ya. Murid-murid ini mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi di tengah-tengah perjalanan terjadi hal yang tidak enak. Gitu. Terus yang kedua, dikatakan juga marilah kita bertolak ke seberang. Ya, kalau dalam bahasa aslinya itu dikatakan bahwa pokoknya apapun yang terjadi itu akan sampai seberang kok. Gitu ya, bahasa Indonesia kurang bisa menerjemahkan dengan sesuai konteks aslinya. Cuma intinya Tuhan tuh bilang, ayo kita nyebrang, kita akan pasti sampai seberang. Gitu. Pasti nyampe seberang. Gitu. Jadi saat kita tahu ceritanya gitu ya, ceritanya saat murid mengalami ketakutan, dia hendak binasa gitu ya. Dia lupa kalau Tuhan itu di awal bilang kita akan sampai seberang. Kita nggak mau, istilahnya kayak gini, mau apapun yang terjadi di tengah-tengah perjalanan, aku sama kamu ini akan sampai kok di tujuan. Gitu. Tidak peduli apapun yang kita hadapi hari-hari ini teman-teman. Kalau kita mau melibatkan Tuhan dalam perahu kita akan sampai di tujuan. Kita akan sampai di seberang. Meskipun badai itu terjadi. Saya pernah dengar satu hamba Tuhan gitu ya, berkhotbah, dia bilang gini. Ketidaktahuan manusia adalah ruang yang paling tepat untuk beriman kepada Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Ketidaktahuan manusia adalah ruang paling tepat untuk beriman kepada Tuhan. Kita hari ini nggak tahu ya, kita kenapa kok mengalami hal seperti ini. Kita mengalami hal yang menurut kita kayak aneh kok. Aduh, gimana ya gitu. Tapi dari satu ungkapan yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini teman-teman, saya belajar juga tentang bahwa justru karena kita tidak tahu, justru karena kita tidak mengerti itu makanya kita berharap kan. Kalau kita ngerti kenapa kita ada di situ, kalau kita ngerti tujuan Tuhan itu kayak gimana, kalau kita ngerti apa yang akan kita alami ke depan, kita akan mungkin tidak berharap sama Tuhan. Karena kita merasa aku sudah tahu kok, nanti ujungnya aku bakal gini. Gitu. Ya, siap kita sedang di dalam perahu perjalanan
hidup kita masing-masing teman-teman gitu ya. Saya ingat satu ayat, kita buka dalam Yohanes, benar ya, Yohanes Yohanes 13 ayat yang ke-7 teman-teman. Oke, sama-sama kita baca teman-teman ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ya, firman Tuhan buat kita semua teman-teman ya. Jadi apa yang saya kayak Tuhan buat dalam hidup kita yang kita nggak ngerti, have no idea ini arahnya kemana, tujuannya kemana. Tapi dikatakan bahwa kita pasti akan ngerti suatu saat nanti. Kenapa kita harus mengalami hal itu, kenapa kita harus diproses begitu rupa, kita akan tahu kenapa. Sabar teman-teman. Sama-sama katakan sabar. Sabar. Oke. Selanjutnya yang pertama tadi katakan bahwa di ayat 35 sampai 36 ini murid lupa gitu ya. Kalau Tuhan itu bilang sama mereka bahwa nanti kita akan sampai seberang. Pasti akan sampai seberang. Dan diingat teman-teman ya. Marilah kita berbicara tentang Tuhan itu ada di perahu kita. Tuhan gak bilang gini, kamu pergi ke seberang. Enggak, tapi Tuhan bilang apa? Marilah kita, aku sama kamu, ayo ke seberang. Pastikan Tuhan itu ada dalam setiap perjalanan hidup kita, keputusan-keputusan yang kita ambil gitu ya. Terus yang B, teman-teman, yang kedua, dikatakan bahwa murid mengupayakan kekuatan sendiri. Saya baca di ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, ini ada sedikit hal yang cukup menggelitik teman-teman ya kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Sedikit perbedaan di ayat 35 sampai dan 37. Kalau di ayat 35 itu Yesus bilang, ayo kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Nah, harusnya orang yang ngajak itu kan dia istilahnya kayak yuk. Dia yang duluan nih, berarti gitu. Dia yang duluan. Nah, di ayat 37 dikatakan bahwa mereka membawa Yesus. Murid-murid ini yang saya yuk Tuhan ayo gitu. Jadi ibaratnya gini, zaman saat itu murid-murid ini banyak yang backgroundnya nelayan. Ya, banyak yang backgroundnya nelayan. Mereka juga dipanggil di saat mereka dipanggil untuk melayani mereka di Danau Galilea juga, gitu ya. Jadi mereka ini ibaratnya sebagai seorang nelayan yang sudah tahu kondisi Galilea itu kayak gimana. Mereka sudah tahu kondisinya danau itu gimana. Kemudian mereka bilang, ya wis lah, ayo yuk nyebrang gitu. Mereka tahu, mereka berpengalaman. Mereka punya pengetahuan yang oke lah tentang danau. Oh, aku biasanya berlayar di situ kok, gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, saya sempat cari gitu ya, Danau Galilea itu memang dikenal sebagai danau yang sulit bisa diprediksi. Jadi kadang-kadang itu tenang 15 menit, 20 menit, setengah jam tenang. Terus tiba-tiba ada badai yang gede banget gitu. Nah, Danau Galilea itu kondisinya seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan para murid ini dia punya pengalaman untuk dia boleh berlayar di Danau Galilea. Mereka cari ikan di sana gitu ya. Tapi dikatakan bahwa di ayat selanjutnya dikatakan bahwa mereka itu sangat takut karena badai itu. Berarti kayak gini, lah katanya mereka sudah punya pengalaman. Tapi kok ketika badai datang mereka ketakutan gitu ya. Nah, seringkali kita juga merasa hebat, merasa berpengalaman, merasa sudah pernah aku melewati masalah yang seperti itu. Gitu ya. Merasa, nyoh Tuhan, ini loh mau naik ke perahu toh. Nah, ini
ikut tono aku, ini loh, tak tuntun. Jadi berarti kebalik gitu ya. Harusnya Tuhan yang menuntun kita gitu. Ini kebalik, kita yang mencoba menuntun Tuhan. Hidup kita juga berbicara tentang satu hal yang tidak bisa diprediksi ya teman-teman ya. Jadi satu hari kita happy, satu hari kita seneng, satu hari juga kita sedih, satu hari juga kita merasa kehilangan dan lain sebagainya. Nah di ayat 37 teman-teman dikatakan bahwa lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau di pasal lain dikatakan bahwa sekonyong-konyong ya. Sekonyong-konyong itu kayak tiba-tiba, delala ya. Tahu bahasa Jawa delala ya. Delala, jadi tiba-tiba itu badai itu datang. Tidak diundang, tidak ada peringatan, tidak ada pengumuman dari BMKG gitu ya. Nggak ada. Jadi tiba-tiba badai itu datang dan sangat besar teman-teman ya. Dikatakan di sumber yang saya baca juga, jadi kalau saat itu topan yang datang itu belum pernah mereka alami. Saking besarnya topan itu, saking besarnya angin itu, mereka nggak pernah mengalami nih badai yang seperti ini teman-teman ya. Mereka nelayan-nelayan yang sudah biasa diombang-ambing di laut, tapi mereka tidak pernah mengalami itu. Dikatakan itu topan yang sangat dahsyat, kemudian anginnya itu datang dari keempat penjuru gitu ya. Ibaratnya kayak wis gak karu-karuan lah, chaos banget pokoknya. Jadi pengalaman yang mereka punya, istilahnya kayak ilmu yang mereka punya untuk menghadapi badai itu tidak bisa mereka gunakan. Karena itu sudah tidak bisa mereka handle. Saya pikir gini ya, seringkali kita merasa ya oke lah, masalah ini masih bisa kehandle lah. Oke lah, aku masih punya backingan. Oke lah, aku bisa kok. Aku dulu waktu ngelewatin masalah ini caranya begini. Tapi kadang-kadang gini, seringkali Tuhan tuh mengizinkan kita mengalami hal yang sudah gak bisa lagi kita handle. Wis di luar kemampuan, gak bisa Tuhan. Itu yang membuat kita kayak berarti kayak aku menyerah gitu ya, menyerah. Aku cuma satu yang kita bisa lakukan adalah berserah. Karena wis gak ada backingan, wis gak ada lagi hal yang kita bisa lakukan gitu ya. Kita cuma bisa, iki loh Tuhan wis aku wis gak bisa. Hal-hal seperti ini yang membuat kita justru mengandalkan Tuhan. Balik. Kembali. Terus yang ketiga teman-teman, murid-murid ini memikirkan hal yang negatif atau dia meragukan kasih Tuhan. Gitu ya. Ayat 38 dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Jadi murid-muridnya itu kayak wis kalang kabut ya. Nah kalau saya baca juga gitu ya. Jadi kalau di ayat sebelumnya kan dikatakan perahu itu mulai penuh dengan air. Tapi di terjemahan aslinya dikatakan kalau perahu itu tuh wis penuh air, wis mau tenggelam. Jadi bukan baru masuk centing enggak gitu teman-teman ya. Jadi perahu itu wis full sama air, perahu itu wis mau tenggelam, tapi Tuhan Yesus tidur. Tuhan Yesus tidur. Badai dan saya topan yang terjadi tidak membangunkan Yesus. Tapi ketika murid Yesus berseru Tuhan, Guru, kok tidur? Yesus langsung bangun. Ya,
Ya kalau mikir-mikir ya masuk akal ya. Maksudnya kayak kita lagi ada di perahu, lagi kena badai, terus kita lagi ibaratnya kalau orang-orang mungkin jupuk ember ya, ada ember, jupuk ember terus dikeluarno gitu ya pakai tangan atau gimana, tapi Tuhan Yesus tidur. Kayak kita mikir, ya apa sih gitu ya. Manusiawi ya gitu. Saya pikir juga ya manusiawi gitu ya. Kita semua juga saat kita wis dalam keadaan terjepit kita berseru sama Tuhan, Tuhan tolongan aku. Tapi Tuhan, ajaibnya Tuhan bangun dari tidurnya teman-teman. Dan yang menarik adalah gini, si murid-murid ini sebelumnya mereka melihat dan menyaksikan mujizat Tuhan ya. Yesus mengajar, menyembuhkan ibu mertua Petrus, menyembuhkan orang sakit kusta, orang lumpuh dan lain sebagainya di pasal sebelumnya. Gitu, ibaratnya gini, murid-murid sudah melihat bagaimana mujizat itu terjadi. Kalau kita kan kita membaca dan kita mengimani bahwa itu terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Ibaratnya kayak murid ini menyaksikan, jadi saksi kunci. Mereka tahu nih, oh iya, ibu mertua Petrus disembuhkan, orang sakit kusta disembuhkan. Gitu. Tapi ternyata tidak menjamin loh, kalau ada masalah datang, terus mereka ingat, oh iya sih Tuhan dulu bisa tolong. Oh iya sih Tuhan dulu bisa bantu aku. Ya, ini juga mungkin yang kita alami teman-teman ya. Kita sudah berulang kali bagaimana melihat Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan mencukupi kebutuhan kita dari ibaratnya dari kita dulu masih kecil ya, beli orang tua kita bisa beli susu, bisa beli makanan dan lain sebagainya ya, sampai kita segede saya, sampai kita segede ini ya teman-teman ya. Kita sudah mengalami kok. Kita kalau dipikir-pikir kita bisa kok. Kayak aku sudah tolong ini, bisa metani apa yang Tuhan sudah buat sebenarnya. Tapi ternyata kalau satu hal badai terjadi dalam kehidupan kita pun kita bisa lupa apa yang Tuhan sudah buat beberapa tahun yang lalu sampai hari ini. Nah, itu pentingnya teman-teman, saya dan teman-teman semua baca firman, dengar firman gitu ya. Supaya kita ingat, kita diingatkan gitu. Jangan bosan-bosan teman-teman ya. Kalau scroll Instagram terus ada khotbah langsung di skip gitu ya. Enggak ya. Terus nanti ada promo TikTok Shop baru ya dilihat. Oh ini ya. Itu. Tapi khotbah langsung ngantuk ya, di skip. Nah, kita belajar untuk menggunakan ya oke lah. Kita sekarang fair-fairan, kita nggak bisa lepas dari handphone, benar? Kita nggak bisa lepas dari sosmed, Instagram, TikTok, WhatsApp dan lain sebagainya. Tapi at least ketika kita buka apa yang kita tonton, itu sih. Kalau yang kita tonton terus-menerus tentang hal yang buruk, hal yang tidak baik, ya itu yang akan terrecord di pikiran kita dan akan berpengaruh sama yang kita lakukan. Tapi kalau kita oke lah ya, kita lihat TikTok, lihat sosmed gitu ya, kita dengar ayat ya, kemudian lagu-lagu rohani ya, puji Tuhan ya. Ya nggak harus mengunfollow semua platform atau akun-akun yang bukan nge-share tentang kekristenan ya enggak juga gitu. Cuma at least kita punya ketertarikan lah gitu. Kan ya wis orang gak tertarik itu ya wis di skip gitu. Nanti kalau misalkan lagi galau, lagi sedih baru kemarin tuh ada kok ya ayatnya itu di mana ya, terus baru cari di Instagram renungan motivasi Kristen. Nah, nanti di post. Nah, gitu teman-teman kan ya agak gimana gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi sama-sama kita belajar aja sih. Enggak apa-apa gitu ya. Kita berjuang sama-sama kayak gitu. Nah, saya juga
istilah gini ya, pernah nangkep satu poin gitu ya. Kalau gini, kita itu banyak orang Kristen menggunakan Tuhan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Bukan menggunakan hidup mereka untuk mencapai tujuan Tuhan. Ulang lagi ya, banyak orang Kristen menggunakan Tuhan, memakai Tuhan ini menggunakan Tuhan untuk mencapai tujuan hidup mereka sendiri. Bukan malah menggunakan hidup mereka untuk mencapai tujuan Tuhan. Kebalik. Ya, jadi saya kayak banyak dari orang Kristen tuh yang cuma memandang dan melihat Tuhan itu sebagai sebuah pribadi, bukan pribadi yang esensial, bukan pribadi yang penting, bukan pribadi yang sosok fundamental sosok paling dasar dalam kehidupan kita, tapi cuma melihat Tuhan sebagai tambal butuh, aksesoris, lepas, pasang, lek butuh dipasang, lek gak butuh bye bye. Lagi sedih, Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan ya apa? Sekolahku lah. Tapi misalnya semua sudah oke, bye. Gitu. Sama-sama kita mengawasi diri kita, teman-teman. Saya juga mengawasi diri saya. Kita sama-sama belajar. Gitu ya. Jadi jangan Tuhan tuh kayak Victor sering bilang ya, jangan hanya cari apa yang Tuhan bisa kasih. Jangan hanya fokus sama berkat-berkat Tuhan. Jangan hanya fokus sama hadiah, gift dari Tuhan. Tapi kamu tuh harusnya cari Tuhannya. Gitu. Beratnya kalau kita gini ya, kita mengasihi seseorang gitu ya. Terus orang itu cuma membuat kita sebagai tambal butuh ya. Kayak misalnya dia butuh pertolongan, dia cari kita nih. Halo? Kau bisa nggak jemput aku? Kamu bisa nggak? Aku butuh ini gitu. Aku ini kayak gini loh, aku itu sedih. Tapi nanti keadaan sudah oke, nggak pernah. Jangan ditelepon, ditoleh aja, nggak pernah ditoleh sama sekali. Berarti gitu. Sama-sama belajar teman-teman ya. Oke, nah. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua, cepat aja. Mengapa sih harus ada badai gitu ya? Jawabannya adalah supaya kita dan pribadi kita, karakter kita berubah. Gitu. Kenapa sih harus ada badai saat itu, saat murid-murid lagi nyebrang sama Tuhan tuh kenapa gitu ya? Di ayat 39-40 dikatakan bahwa ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, di ayat 41 dikatakan juga mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi Tuhan coba bangun terus Tuhan bilang diam, tenang. Angin yang ibaratnya bikin chaos keadaan berhenti. Dan itu jadi sangat reda, teduh sekali. Itu juga mengingatkan kita bahwa Tuhan tuh bisa mengubah keadaan secepat itu. Secepat ini. Bisa. Tuhan kita seringkali mikirnya gini ya, Tuhan bisa kasih semuanya nih buat kita. Tuhan bisa kasih kita mau apa, kita mau A, B, C, D, E, F, G, Tuhan bisa kasih secepat ini. Tapi Tuhan juga bisa ambil secepat ini teman-teman. Seringkali kita cuma fokus terhadap apa yang kita belum punya gitu ya. Kita mengasihani diri, kita Tuhan aku ini gini. Tapi tidak pernah melakukan apa-apa, tidak pernah berusaha, tidak pernah saya kayak bekerja ya ogah-ogahan, doa ya ogah-ogahan gitu ya. Tapi senjatanya gini, gampang Tuhan bisa kasih semuanya secepat ini. Tapi seringkali kita yang sudah dapat hal-hal yang dari Tuhan, kesehatan, kekuatan, kesempatan melayani, kemampuan kita bisa ngomong, kemampuan kita bisa sharing, kemampuan kita bisa senyum pun, gitu kita seringkali mikir kayak biasalah
hal yang biasa. Tapi kita lupa kalau Tuhan bisa ambil secepat itu kalau Tuhan bisa kasih dengan secepat itu, Tuhan juga bisa ambil secepat itu juga kalau kita tidak mengerjakan dengan baik. Gitu. Jadi bukan hanya kita fokus sama apa yang Tuhan belum kasih, apa yang Tuhan belum kasih, apa yang sudah kita punya ini loh, kita apakan sebenarnya, apa yang sudah kita dapet ini tuh kita sudah melakukan apa, sudah mengembalikan apa sih? Jangan sampai kesempatan itu diambil baru kita menyesal. Seumur hidup kita tidak akan pernah bisa terulang. Waktu terus berjalan. Gitu ya. Nah, cepat aja teman-teman. Jadi di ayat 40 dikatakan, di situ kan ada kata-kata, mengapa kamu begitu takut? Nah, bahasa aslinya dia pakai deilos. Artinya dia sangat ketakutan, penakut banget. Pokoknya orang wis tua tuh ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, objek yang dia takuti itu badainya. Jadi dikatakan di situ, mengapa kamu begitu takut sama badai? Ya, dia takut sama badai, dia takut sama persoalan, dia takut sama masalah. Nah, ketika murid-murid melihat Yesus menenangkan angin itu, ayat 41 juga ada kata takut ya. Mereka menjadi sangat takut. Nah, kata yang dipakai beda teman-teman. Phoboe ya, saya nggak tahu cara bacanya. Phoboe. Nah, itu makna takutnya beda. Takut yang di situ tuh segan, takut karena dia menghormati. Karena dia tercengang sama apa yang Tuhan sudah buat. Jadi objeknya berubah dari dia takut sama badai di ayat 40, di ayat 41 dia takut sama Tuhan. Nah, waktu saya baca juga, beda berarti ya. Jadi lewat badai itu kita bisa dirubah dari yang kita takut sama masalah, kita yang istilahnya kayak tipis, have no idea gitu ya. Nah, Tuhan pakai badai itu supaya kita takut sama siapa? Takut sama Tuhan ternyata. Gitu. Keadaan dan badai tidak pernah menghancurkan iman kita. Justru keadaan dan badai yang terjadi dalam hidup kita itu mengungkapkan kualitas iman saya dan teman-teman. Jadi jangan dibilang, imanku berkurang, hancur karena badai itu terjadi, karena masalah itu banyak. Enggak, justru keadaan dan badai yang terjadi dalam hidup kita itu membuktikan sebenarnya kita seberapa besar beriman sama Tuhan. Jadi Tuhan pengen merubah kita. Kadang Tuhan tidak merubah badainya, tapi Tuhan merubah kita. Tuhan pengennya kita dulu yang berubah. Terus yang terakhir teman-teman, di ayat 41 dikatakan bahwa mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi Tuhan intinya bilang kalau badai itu terjadi supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam. Katakan mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal Tuhan lebih dalam. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Masalah, keadaan, kondisi yang kita alami yang menyakitkan kita gitu ya, yang membuat kita dalam proses Allah yang luar biasa, itu membawa kita ke dalam satu pengenalan yang dalam akan Tuhan. Kita jadi tahu, Tuhan itu jadi gini, bukan hanya sekedar Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu namanya Yesus, Tuhan itu 3 pribadi, ada cuma sebatas pengetahuan. Oh iya, aku tahu, aku punya ilmunya, punya aku. Tuhan itu maha pengasih, Tuhan maha penyayang, Tuhan maha pengampun. Tapi ketika kita mengalami badai dan kita melihat bagaimana Tuhan menyertai kita melewati badai itu, kita akan jadi mengalami sendiri bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan mengampuni, bagaimana Tuhan menolong.
pengalamannya sedalam itu. Jadi seringkali kita bakal lebih percaya sama orang-orang yang sudah mengalami terus dia share tentang sesuatu gitu ya. Karena dia sudah mengalami duluan tuh tentang itu. Nah, justru saya juga waktu itu inget ya, pernah ada di satu PD gitu di gereja beberapa tahun yang lalu, ada survei kecil-kecilan gitu ya. Gini, surveinya gini. Jadi sebenarnya kita itu lebih dekat sama Tuhan kalau kita itu lagi ada banyak masalah atau lagi nggak ada masalah. Ya, jadi singkat cerita ditanyai gitu. Nah, hampir jawabannya kebanyakan itu kita semakin dekat sama Tuhan ketika lagi kita banyak masalah. Jadi cara pandang kita melihat masalah yang di dalam kehidupan kita juga penting, teman ya. Jadi kita melihat bagaimana badai itu Tuhan pakai untuk mengubah kita, untuk membuat kita semakin kenal Tuhan gitu. Tapi ini pastikan kalau badai itu terjadi, itu Tuhan ada di perahu kita. Jadi saat kita mengambil keputusan itu, kita melibatkan Tuhan dulu. Bukan nanti kita di tengah-tengah ada badai baru kita cari Tuhan. Nah, waktu awal kamu memutuskan itu, kok gak tanya Tuhan? Gitu. Jadi sama-sama kita belajar teman-teman ya. Jadi kalau tujuan terbesar Tuhan dalam badai itu adalah perubahan kita, perubahan karakter kita gitu ya. Bagaimana kita melihat Tuhan, bagaimana kita melihat masalah, itu lebih penting, lebih berharga. Itu akan membuat kita lebih kuat. Katakan lebih kuat. Lebih kuat. Haleluya. Ya. Tidak ada yang kebetulan, teman-teman. Masalah yang kita alami sekarang itu tidak ada yang kebetulan. Salah satu kata mutiara yang saya ingat dari Patrick gitu ya. Everything happens for the best reason. Apapun yang terjadi dalam hidupmu itu karena suatu alasan yang terbaik yang Tuhan bisa kasih. Termasuk hal-hal yang baik, hal-hal yang kurang baik, termasuk hal yang menyakiti kamu, itu terjadi karena satu alasan yang terbaik. Yang mungkin tadi dikatakan kita nggak paham sih kenapa harus terjadi, tapi nanti suatu saat kita pasti bagian bisa mengerti. Gitu. Kalau kita bisa kerjakan bagian kita hari ini, kerjakan aja sebaik mungkin teman-teman. Jadi selagi kita bisa berusaha, kita bisa berdoa, kita masih punya Tuhan, kerjakan sungguh-sungguh. Kerjakan kepercayaan yang Tuhan kasih, masalah-masalah yang Tuhan kasih buat kita, kehidupan kita belajar bersyukur. Kayak kata aku Victor tadi ya, ada mujizat dalam bersyukur, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri teman-teman, kita pujikan satu pujian, hanya kepadanya aku kan berlari. Haleluya Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Kalau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya
buat kesempatan yang Tuhan masih beri buat kami untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan baik. Terima kasih buat apapun yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Ampuni kami yang kami jauh dari Tuhan, yang kami menjauhkan diri kami dari Tuhan. Tuhan, biarlah semakin hari kehidupan kami semakin dekat sama Tuhan, kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami boleh kerjakan. Terima kasih Tuhan, dalam apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan tetap menyertai kami apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ibadah kami siang hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Semua yang kami sudah lakukan Tuhan, kami kembalikan untuk kehormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang bersyukur Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya kami punya masa depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya kami bergantung pada Allah yang hidup. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir pada siang hari ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, doa-doa kami percaya Tuhan yang paling tahu, yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami yang bersekolah Tuhan yang memberkati, kami yang berkuliah, kami yang bekerja, kami yang buka usaha, kami yang cari pekerjaan, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang membalas sesuai dengan kebenaran yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kami sudah menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Kalau kami akan pulang, kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melindungi kami. Kemanapun kami pergi, kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam apapun yang kami doakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman.